Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Selamat datang di channel seputaran sekitaran. Sebelumnya gue mengucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu subscribe and share channel ini teman-teman. Gue doain lo sukses dan berkah terus teman-teman. Hehe. Nah, pada video kali ini gue cuman mau berbagi pengalaman tentang pentingnya edukasi dalam merujuk pasien teman-teman. Nah, ayo ikutin teman-teman. Pasien biasanya dirujuk karena beberapa hal. Biasanya karena rumah sakitnya fasilitasnya kurang yang ditempati sekarang. Jadi si pasien harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Tergantung kondisi si pasiennya juga ya teman-teman. Terus juga biasanya yang paling sering ngerujuk pasien itu adalah rumah sakit kecil atau puskesmas, atau bisa dibilang rumah sakit tipe C. Nah, biasanya biasanya fasilitas di sana kan kurang lengkap, apalagi kalau ada pasien dengan kondisi butuh fasilitas lengkap. Biasanya akan dirujuk ke rumah sakit tipe B ataupun ke tipe A. Kemudian biasanya juga kalau yang namanya alasan pasien dirujuk karena keterbatasan SDM. Misalnya dalam artian gini ya teman-teman, kadang di rumah sakit tipe B itu ada kan termasuk fasilitasnya besar ya, maksudnya rumah sakit yang udah cukup besar, tapi misalnya di sana tidak ada dokter spesialis bedah saraf. Dokter spesialis bedah saraf adanya di rumah sakit tipe A, ya otomatis pasien di rumah sakit tipe B itu yang membutuhkan bedah saraf akan dirujuk ke rumah sakit tipe A yang mempunyai bedah saraf. Kemudian biasanya yang paling sering terjadi, nggak sering terjadi ya, yang akan menimbulkan komplain biasanya dari pasien ketika tempat tidur penuh. Nah, ini sering banget. Jadi bednya nggak tersedia, otomatis harus menunggu di UGD. Biasanya langsung diedukasi buat rujuk atau enggak cari rumah sakit lain. Nah, biasanya di sini yang paling sering terjadi salah paham. Ini video ini bisa apa ya? Ya, kalau ada orang awam nonton ya tolong dipahamin baik-baik ya. Hehehe. Jadi biasanya ketika tempat tidur di UGD penuh, nih ya kan biasanya kan pasien itu datang awalnya kan langsung ke UGD ya. Tempat tidur di UGD penuh, biasanya pasien langsung disarankan pindah ke rumah sakit lain. Nah, namun banyak keluarga yang enggak terima. Biasanya pasien yang enggak terima, kenapa emang saya pakai BPJS? Sebenarnya bukan masalah BPJS atau enggaknya. Jadi kebanyakan gini, oke kita terima, cuman tunggu di kursi roda, duduk bersedia atau enggak. Oke saya bersedia nunggu, tapi biasanya nggak tahan lama teman-teman. Cuma 30 sampai 60 menit aja langsung udah komplain. Nanti keluarganya yang satu datang lah. Ya tadi udah dijelasin ke si keluarga A, tiba-tiba si B datang nanya, kenapa nih keluarga saya sakit kok nggak diapa-apain, nggak disuruh tiduran, malah disuruh duduk di kursi roda nunggu, padahal kita udah edukasi. Nah, makanya penting banget yang namanya form edukasi atas permintaan sendiri. Jadi di situ teman-teman ada bukti, nggak usah takut. Jadi kalau ada yang komplain tinggal tunjukin aja tuh surat edukasinya teman-teman. Jadi surat edukasi ini kan nanti ada banyak ya teman-teman. Jadi nanti si pasien yang bersedia menunggu disuruh tanda tangan. Nah gitu teman-teman, bahwa dia bersedia nunggu di kursi roda atau dimanapun tanpa waktu yang ditentukan. Nah jadi jangan sampai nanti ada masyarakat bilang, wah berobat di sini ditelantarin. Waduh, bukannya seperti itu. Tapi kondisinya dari awal pun udah kami sampaikan bahwa tempat tidur penuh. Jadi pasien harus bersedia pindah ke rumah sakit lain atau dirujuk dan segala macam teman-teman. Nah, biasanya pasien-pasien yang disarankan langsung pergi ke rumah sakit lain, keadaannya itu bagus ya, masih normal. Tapi kadang keluarga ini udah muntah, misalnya 10 kali, udah lemes banget, kasihan. Udah pokoknya di sini aja,
maunya dirujuknya pakai ambulan rumah sakit ini. Nah, yang teman-teman harus tahu, yang masyarakat harus tahu di sini, nyari rujukan itu nggak semudah itu. Jadi biasanya rumah sakit akan lebih menerima ketika si pasiennya datang sendiri. Karena kalau melalui antara rumah sakit itu prosesnya agak lama. Ya kadang minta inilah, kadang minta itulah, kadang juga udah minta ini dan itu. Tahu-tahu nggak diterima lah, dioper ke tempat lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi biasanya nih ya, setahu gue nih ya, kalau di rumah sakit pemerintahan itu nggak masalah. Mau BPJS mau umum, itu di rumah sakit pemerintahan itu sama aja teman-teman. Jadi jangan beranggapan kalau ada teman-teman atau masyarakat datang, wah karena pakai BPJS ini nggak diterima. Enggak teman-teman, sama aja. Jujur aja, gua aja yang pegawai pakainya BPJS teman-teman. Ya ikutin prosedur aja, sabar ngantri. Ya kan rata-rata kan orang padanya nggak sabar, panik begini begitu, marah-marah. Waduh, jadi kondisinya jadi semeraut teman-teman. Ya mungkin itu aja teman-teman, sedikit pengalaman dari gua. Pokoknya terima kasih buat yang udah bantu subscribe channel ini dan udah bantu share. Gue doain semoga berkah terus kalian semua, sukses terus. Kurang lebihnya mohon maaf dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.